Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Verena Kiara Ayu Damayanti Prakosa dengan NIM G0024045 dari kelompok A10. Video ini merupakan laporan praktikum anatomi blok 2.3 terkait dengan sirkulus Willis, kemudian traktus, baik traktus kortikospinal dan juga traktus spinothalamikus, kemudian truncus cerebri, nervus cranialis dan juga area Brodmann. Berikut adalah skenario dari laporan praktikum anatomi 2.3 ini, yaitu seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan juga tukai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Pasien tidak memiliki riwayat trauma kepala sebelumnya. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan bahwa hemiparesis sisi kanan atau terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Kemudian refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Kemudian hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Kemudian saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Kemudian pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, namun pasien tetap memahami instruksi sederhana. Riwayat medis pasien menunjukkan bahwa pasien merupakan prokoaktif, kemudian memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infarksi iskemik pada lobus frontalis dan juga parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior, dan juga sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Berikut adalah gambar dari sirkulus Willis. Jadi sirkulus Willis ini merupakan sistem kolateral arteriosa yang strategis di dasar otak. Sirkulus Willisi berperan penting dalam mempertahankan aliran darah otak atau perfusi cerebral, dan sistem ini menghubungkan sistem sirkulasi anterior yaitu arteri karotis interna dan juga sirkulasi posterior yaitu vertebrobasilaris. Dapat dilihat di sini pada bagian anterior atau sirkulasi karotis interna, bermula dari arteri karotis interna, dia akan bercabang menjadi arteri cerebri media, dextra dan juga sinistra. Kemudian juga bercabang menjadi arteri cerebri anterior, dextra dan juga sinistra. Nah, nantinya arteri cerebri anterior ini akan saling dihubungkan dextra dan juga sinistranya oleh arteri communicans anterior. Kemudian masuk ke bagian posterior, bermula dari arteri vertebralis, dextra dan juga sinistra, nantinya akan bergabung menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini akan berjalan di sulcus basilaris pons. Kemudian arteri basilaris akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior yang dextra dan juga sinistra. Kemudian sirkulasi anterior dan juga sirkulasi posterior akan saling dihubungkan, atau lebih tepatnya arteri cerebri posterior, dextra dan juga sinistra akan dihubungkan dengan arteri cerebri media, dextra dan juga sinistra juga oleh arteri communicans posterior, dextra dan juga sinistra. Perbedaannya adalah arteri communicans anterior hanya ada satu yang menghubungkan arteri cerebri anterior, dextra dan juga sinistra, sedangkan untuk arteri communicans posterior terdapat arteri communicans posterior yang dextra dan juga sinistra yang menghubungkan arteri cerebri posterior dextra sinistra dengan arteri cerebri media dextra dan juga sinistra. Kemudian untuk fungsi dari sirkulus Willis, yang pertama adalah fungsi collateral cerebral atau collateral circulation, yang dimana
Circulus Willis ini menyediakan jalur alternatif aliran darah ke otak jika salah satu arteri besar mengalami sumbatan atau stenosis atau penurunan tekanan. Sehingga apabila terjadi sumbatan, strukturnya memungkinkan untuk melakukan kompensasi aliran darah otak yang sangat penting dalam menjaga perfusi cerebral dan mencegah infark otak. Nah, jadi misalkan apabila arteri karotis interna sebelah kanan atau arteri karotis interna dextra mengalami sumbatan, darah dari sisi kiri atau dari sistem posterior vertebrobasilar masih bisa mencapai sisi kanan otak melalui anastomosis ini. Nah, itu merupakan bentuk kompensasi yang dilakukan oleh Circulus Willis. Kemudian fungsi yang kedua adalah stabilisasi perfusi otak. Circulus Willis menjaga tekanan perfusi otak tetap konstan di berbagai kondisi fisiologis atau patologis, misalnya perubahan tekanan darah sistemik. Baik, lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus meliputi A. Fungsi utama, B. Titik awal dan akhir, C. Lokasi penyilangan atau decussatio, dan D. Letak relatif di medula spinalis. Yang pertama adalah perbedaan dari traktus corticospinalis dan spinothalamikus berdasarkan fungsi utamanya. Untuk traktus corticospinalis, dia akan berjalan dari korteks cerebri menuju ke medula spinalis, sehingga fungsi utamanya adalah mengantarkan impuls motorik sadar atau volunter dari otak ke otot rangka atau voluntary motor control. Sedangkan untuk traktus spinothalamikus, karena dia berjalan dari medula spinalis naik ascendens ke thalamus, maka fungsi utamanya adalah mengantarkan sensasi nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan juga tekanan dari tubuh ke otak. Kemudian perbedaan traktus corticospinalis dan spinothalamikus berdasarkan titik mula dan akhir. Untuk traktus corticospinalis akan bermula di korteks motorik primer atau area Brodmann 4 yang terletak di gyrus precentralis dan akan berakhir di neuron motorik alfa di horn anterior medulla spinalis karena dia menghantarkan rangsang motorik. Sedangkan untuk yang traktus spinothalamikus, dia akan berawal di reseptor sensorik perifer, neuron primer di ganglion dorsalis, kemudian neuron sekunder di horn posterior medulla spinalis. Kemudian traktus spinothalamikus ini akan berakhir di thalamus, di nukleus ventral posterolateral, yang kemudian akan dihantarkan ke korteks sensorik. Kemudian perbedaan traktus corticospinalis dan juga spinothalamikus berdasarkan lokasi penyilangan atau decussatio. Untuk traktus corticospinalis, dia akan menyilang di medula oblongata. Jadi kurang lebih 85 hingga 90% serabut menyilang membentuk traktus corticospinalis lateralis. Sisanya tetap ipsilateral sebagai traktus corticospinalis anterior yang nantinya tetap akan menyilang di segmen medula spinalis yang dipersarafi. Sedangkan untuk traktus spinothalamikus, dia akan menyilang di medula spinalis, yang dimana serabut menyilang melalui kommissura anterior ke sisi kontralateral sebelum naik ke otak. Kemudian perbedaannya berdasarkan lokasi atau letak di medula spinalis. Untuk traktus corticospinalis, untuk yang traktus corticospinalis lateralis, dia akan terletak di funiculus lateralis atau bagian posterolateral medula spinalis. Sedangkan untuk yang traktus corticospinalis anterior, dia akan terletak di funiculus anterior. Kemudian untuk yang traktus spinothalamikus akan terletak di funiculus anterior dan juga lateral, anterolateral system setelah menyilang. Jadi lebih anterior dan juga lateral dibandingkan yang traktus corticospinalis. Nah, berikut adalah gambar dari sensoric pathway dan juga motoric pathway. Yang sebelah kiri, yang ini merupakan gambar atau alur dari sensoric pathway. Yang dimana jalur sensoric pathway ini atau jalur spinothalamikus merupakan jalur sensoric ascendens naik dari medula spinalis menuju ke otak atau korteks cerebri. Fungsi jalur spinothalamikus adalah untuk yang traktus lateral spinothalamikus berfungsi untuk mengantarkan rangsang nyeri dan suhu, sedangkan untuk yang traktus spinothalamikus anterior berfungsi untuk menghantarkan rangsang sentuhan kasar dan juga tekanan.
Jadi susunan neuronnya adalah yang pertama first order neuron yang berwarna coklat ini, yang dimana berawal dari reseptor di kulit, kemudian masuk ke root dorsal dari medula spinalis, kemudian sinaps di substansia gelatinosa atau horn posterior. Kemudian untuk yang kedua adalah second order neuron yang berwarna kuning ini. Nah, setelah rangsangnya itu masuk ke dorsal rootnya medula spinalis, dia akan menyilang dekusasio ke sisi kontralateral di medula spinalis, yaitu kemudian naik dalam struktus spinothalamikus dan akan berakhir di thalamus sebagai relay station. Kemudian yang ketiga adalah third order neuron yang berwarna biru. Jadi dari thalamus dia akan naik ke korteks somatosensorik primer atau area Brodmann 312 yang terletak di gyrus postcentralis. Sedangkan untuk gambar yang sebelah kanan merupakan gambar motorik pathway atau jalur kortikospinalis. Nah, jalur kortikospinalis ini merupakan jalur motorik descendens turun dari korteks ke otot rangka yang berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik sadar atau volunter dari korteks ke otot dan juga mengontrol gerakan halus dan presisi terutama ekstremitas distal. Untuk susunan neuronnya terdapat upper motor neuron dan juga lower motor neuron. Untuk upper motor neuron itu akan berasal dari korteks motorik primer atau area Brodmann 4. Dan upper motor neuron ini melalui kapsul interna, kemudian pedunculus cerebralis atau pedunculus cerebri, mesencephalon, kemudian pons, lalu piramid medula oblongata. Nah, sebagian besar dari upper motor neuron ini akan menyilang di dekusasio piramidum dan kemudian masuk ke tractus corticospinalis lateralis. Ini. Sedangkan untuk yang sebagian kecilnya akan tetap ipsilateral, yaitu tractus corticospinalis anterior. Kemudian untuk lower motor neuronnya akan berasal dari horn anterior medula spinalis menuju ke otot rangka untuk menginisiasi kontraksi otot. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Nah, pertama-tama kita telisik terlebih dahulu dari asal mulanya, yaitu terdapat mesencephalon dan juga rhombencephalon. Nah, nantinya mesencephalon ini yang akan menjadi mesencephalon juga atau midbrain. Nah, kemudian untuk yang rhombencephalon dia akan menjadi metencephalon dan juga myelencephalon terlebih dahulu, yang nantinya metencephalon ini akan menjadi pons dan juga cerebellum. Sedangkan untuk yang myelencephalon dia akan menjadi medula oblongata. Nah, untuk truncus cerebri sendiri atau batang otak mencakup mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Nah, walaupun cerebellum itu merupakan perubahan dari metencephalon, namun dia tidak termasuk ke dalam truncus cerebri karena sesuai namanya batang otak. Seperti ini. Nah, yang pertama adalah mesencephalon. Nah, mesencephalon ini pada gambar preparatnya memiliki bentuk yang khas, yaitu dapat dilihat seperti gambar Mickey Mouse. Yang pertama, struktur pentingnya adalah pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri ini akan dipisahkan oleh substansia nigra menjadi crus cerebri bagian anteriornya dan juga tegmentum mesencephali untuk bagian posteriornya. Jadi, apa sih substansia nigra itu? Substansia nigra merupakan nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan juga crus cerebri. Nah, seperti terlihat di gambar, substansia nigra ini berwarna gelap. Warna gelap ini merupakan akibat pigmen melanin yang terkandung di pars compacta. Jadi substansia nigra terbagi menjadi 2 pars, yaitu pars compacta dan juga pars reticularis, yang dimana pars compacta ini akan berisi neuron berpigmen neuromelanin, yang dimana pigmen ini memiliki hasil sampingan yaitu pembuatan dopamin. Nah, dopamin berfungsi pada lintasan dopaminergik nigrostriatal atau berperan dalam gerakan halus. Sedangkan untuk yang pars reticularis terletak di sebelah ventral pars compacta dan mengandung neuron yang tidak berpigmen. Oleh karenanya warnanya cenderung tidak lebih gelap dibandingkan dengan yang pars compacta substansia nigra. Kemudian kembali ke pedunculus cerebri, terdapat
crus cerebri ini. Nah, crus cerebri ini mengandung serabut descendant fibrae corticopontines, kemudian fibra parietopontines, kemudian fibra corticobulbares mediales et laterales, dan juga fibra corticonuclearis dan fibra corticospinalis. Sedangkan untuk yang bagian posteriornya atau tegmentum mesencephaly merupakan struktur yang jelas pada tegmentum, terdapat nukleus rubber yang berwarna merah. Ini. Nah, nukleus ini pada potongan preparat segar akan berwarna merah muda karena kandungan ferum yang tinggi. Selain itu, pada bagian tegmentum mesencephaly juga terdapat lemniscus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk jaras pendengaran. Kemudian, selanjutnya terdapat fossa interpeduncularis. Nah, fossa interpeduncularis ini merupakan dataran di antara pedunculus cerebri yang ditembus fasa darah arteria centralis posteromedialis sehingga akan membentuk daerah yang berlubang-lubang yang disebut juga dengan substantia perforata posteriora. Nah, fossa interpeduncularis ini menjadi tempat keluarnya nervus cranialis, yaitu nervus 3 atau nervus oculomotori. Kemudian juga terdapat pada bagian tengah, pada bagian sentralnya, aqueductus mesencephaly. Nah, aqueductus mesencephaly ini yang menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Nah, untuk mesencephaly ini akan menjadi tempat keluarnya dua nervus cranialis, yaitu yang pertama nervus 3, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu akan keluar dari fossa interpeduncularis. Kemudian terdapat nervus 4 yang akan keluar dari caudal colliculus inferior. Kemudian lanjut ke pons. Berikut adalah gambar anterior dan juga posterior dari pons. Pada anteriornya akan terdapat sulcus basilaris pontis. Nah, sulcus basilaris pontis ini akan dilewati oleh arteri basilaris. Sedangkan untuk posterior view-nya terdapat colliculus facialis, yang dimana colliculus facialis ini merupakan genu internal nervus facialis dan nucleus nervi abducens. Selain itu juga terdapat stria medullaris, yang dimana menjadi tempat nucleus vestibularis dan cochlearis dan juga salivatorius. Berbeda dengan yang mesencephalon, untuk yang pons ini menjadi tempat keluarnya 4 nervus cranialis, yaitu yang pertama nervus 5 yang keluar dari brachium pontinus, kemudian nervus 6 yang akan keluar dari nervus 6 yang akan keluar dari sulcus bulbopontinus, sedangkan terdapat juga nervus 7 dan nervus 8 yang akan keluar dari angulus pontocerebralis. Kemudian lanjut ke medula oblongata. Berikut adalah tampak anterior dari medula oblongata. Yang pertama, struktur pentingnya terdapat piramis. Nah, piramis ini merupakan penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis atau corticospinalis. Kemudian juga terdapat oliva ini pada bagian lateralnya yang merupakan penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius yang inferior. Kemudian pada tengah-tengah dari piramid itu akan terdapat sulcus mediana anterior. Kemudian juga terdapat sulcus ventrolateral atau anterolateral ini yang akan dilewati oleh nucleus nervi vagus, dan kemudian juga terdapat decussatio pyramidum yang terletak di bawah yang akan memisahkan tractus pyramidum. Kemudian untuk tampak dorsalnya akan terdapat pusat vasomotor kardiorespi, yaitu trigonum vagus, nervus vagus, dan juga trigonum nervus hypoglossy. Kemudian terdapat juga fasciculus cuneatus yang mengatur somatomotorik ekstremitas atas. Kemudian terdapat fasciculus gracialis ini yang mengatur somatomotorik ekstremitas bawah. Baik, lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya.
Untuk 3 nervus cranialis motorik murni itu mencakup nervus oculomotorius atau nervus 3, kemudian nervus cochlearis atau nervus 4, dan juga nervus abducens atau nervus 6. Nah, seperti yang sudah dibahas pada nomor sebelumnya, untuk nervus oculomotorius dia akan keluar dari fossa interpeduncularis, kemudian nervus cochlearis akan keluar di caudal colliculus inferior, dan juga nervus abducens akan keluar melalui sulcus bulbopontinus. Selanjutnya, untuk nervus oculomotorius ini akan berasal dari nucleus nervi oculomotori yang terletak di mesencephalon atau colliculus superior. Nah, nervus oculomotoris ini akan berfungsi untuk menginervasi bagian besar otot ekstrinsik mata, yaitu musculus rectus superior, kemudian musculus rectus inferior, kemudian musculus rectus medialis yang akan berperan dalam aduksi mata, kemudian musculus obliquus inferior, dan juga musculus levator palpebra superioris yang akan berperan dalam pengangkatan atau elevasi dari palpebra atau kelopak mata atas. Nah, apabila terjadi lesi pada upper motor neuron akan menyebabkan ptosis ringan atau gangguan gerakan mata halus. Sedangkan apabila terjadi lesi pada lower motor neuronnya akan menyebabkan ptosis, strabismus divergens atau mata menjurus ke luar bawah, kemudian diplopia atau pandangan ganda, dan juga midriasis atau pupil melebar, dan hilangnya refleks pupil jika mengenai nucleus endanger Westphal. Kemudian lanjut ke nervus cochlearis. Nervus cochlearis ini berasal dari nucleus nervi cochlearis yang terletak di mesencephalon bawah atau di colliculus inferior. Nah, nervus cochlearis ini berfungsi untuk menginervasi musculus obliquus superior yang berfungsi untuk menurunkan dan memutar mata ke arah nasal saat bola mata dalam posisi aduksi. Kemudian apabila terjadi lesi pada upper motor neuron, tidak akan menghasilkan gejala yang mencolok secara langsung karena nukleus nervus 4 menerima input bilateral dan memiliki mekanisme kompensasi. Jalurnya tidak secara tegas seperti traktus kortikospinal yang sulit menilai lesi upper motor neuron murni secara klinis. Namun, kadang kesulitan melihat ke bawah dan dalam, ya seperti membaca dan mengenali tangga, tapi umumnya tidak jelas klinis. Kemudian apabila terjadi lesi pada lower motor neuron akan menyebabkan diplopia atau penglihatan ganda vertikal, terutama saat melihat ke bawah. Misalnya membaca atau mengenali tangga, kepala sering dimiringkan ke sisi sehat untuk mengompensasi kondisi tersebut. Kemudian nervus abducens. Nervus abducens ini berasal dari nucleus nervi abducentis yang terletak di pons bawah. Berfungsi untuk menginervasi musculus rectus lateralis yang berperan dalam abduksi bola mata atau menggerakkan mata ke arah lateral atau samping. Apabila terjadi lesi pada upper motor neuron nervus abducens, akan sama, tidak terlalu berdampak spesifik karena inputnya bilateral dan lebih tergantung pada kontrol supranuklear kompleks dari korteks frontal dan juga colliculi. Namun, apabila terjadi lesi pada upper motor neuron, dapat juga terjadi paresis pandangan horizontal ke sisi berlawanan lesi dan terjadi dalam gaze palsy. Sedangkan, apabila terjadi lesi pada lower motor neuronnya akan menyebabkan strabismus convergens atau mata menjurus ke dalam, gagal abduksi mata ipsilateral, dan diplopia horizontal yang memburuk saat melihat ke arah sisi lesi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini, yaitu area 4, 1, 2, 3, 44, dan 45, dan juga area 22. Yang pertama yaitu area 4 atau area motorik primer. Dapat dilihat di sini yang berwarna ungu. Nah, area 4 ini terletak di gyrus presentralis yang berfungsi untuk mengatur gerakan motorik sadar atau volunter tubuh. Kemudian masing-masing bagian gyrus akan mengontrol bagian tubuh tertentu yang akan tergambar dalam homunculus motorik yang akan dibahas pada slide berikutnya. Kemudian area 4 ini merupakan sumber utama serabut traktus corticospinalis dan juga corticobulbar atau upper motor neuron. Lanjut ke area 312 yang berwarna biru.
yang merupakan area sensorik primer yang terletak di gyrus postcentralis. Nah, area ini berfungsi untuk menerima dan memproses informasi sensorik dari kulit dan juga proprioseptif atau posisi tubuh, meliputi sensasi nyeri, suhu, tekanan, sentuhan, dan juga getaran. Seperti area 4, area ini juga memiliki representasi somatotropik dalam bentuk homunculus sensorik. Selanjutnya yaitu area 44 dan juga 45 yang terletak di sini di gyrus inferior lobus occipitalis yang disebut juga dengan area Broca atau area bicara motorik. Nah, area ini berfungsi untuk produksi dan artikulasi bahasa lisan dan tulisan, kemudian mengatur koordinasi otot-otot bicara. Nah, lesi di area ini menyebabkan afasia Broca atau disebut juga dengan non-fluent afasia, yaitu di mana pasien kesulitan berbicara tetapi masih bisa memahami ucapan. Nah, kasus ini yang dialami pasien dalam skenario di atas. Sehingga pasien kesulitan berbicara tetapi masih bisa memahami ucapan. Selanjutnya yaitu area 22 yang terlihat di sini yang terletak di lobus temporalis, disebut juga dengan area Wernicke atau bicara sensorik. Nah, area ini bertanggung jawab terhadap pemahaman bahasa lisan dan tulisan, kemudian mengintegrasikan input auditorik dengan pemaknaan linguistik. Nah, lesi pada area Wernicke ini akan menyebabkan afasia Wernicke atau fluent afasia, di mana pasien bisa berbicara lancar, tetapi isinya tidak bermakna dan tidak memahami ucapan orang lain. Jadi terkesan melantur karena dia tidak kurang bisa mengintegrasikan input auditorik dengan pemaknaan linguistik, seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 6. Mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan juga homunculus motorik. Yang pertama, ini merupakan gambar dari distribusi vaskular. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa bagian sentral otak itu akan divaskularisasi oleh arteri cerebri yang anterior. Nah, semakin ke lateral dia akan divaskularisasi oleh arteri cerebri yang media, dan semakin ke bawah dia akan divaskularisasi oleh arteri cerebri yang posterior. Nah, untuk homunculus yang motorik, semakin sentral dia akan berkaitan dengan motorik pada kaki atau tungkai. Kemudian semakin ke lateral yaitu akan berpengaruh pada tangan, kemudian akan berpengaruh pada wajah dan juga lidah serta faring. Lalu apabila terjadi oklusi pada arteri cerebri media, maka yang terdampak adalah bagian lateral dari korteks cerebri yang dimana akan mempengaruhi homunculus motorik atau motorik dari tangan dan juga wajah. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yaitu yang pertama, distribusi vaskular arteri cerebri media, yang dimana arteri cerebri media merupakan cabang besar dari arteri carotis interna, yang dia akan menyuplai bagian lateral korteks cerebri termasuk gyrus precentralis, korteks motorik primer bagian lateral, gyrus postcentralis, korteks sensorik primer bagian lateral juga, dan juga area Broca dan Wernicke pada hemisfer dominan. Kemudian kaitannya dengan homunculus motorik yang merupakan representasi tubuh di korteks motorik. Nah, homunculus motorik ini menunjukkan representasi bagian tubuh pada korteks motorik primer atau area Brodmann 4 di gyrus presentalis. Urutan topografisnya yaitu pada bagian lateral itu wajah dan lengan. Kemudian bagian medial atau mendekati visceral longitudinalis itu yaitu tungkai dan kaki. Nih, tungkai dan kaki. Nah, karena arteri cerebri media mensuplai bagian lateral korteks, oklusi arteri ini akan lebih berdampak pada area motorik yang mengatur wajah dan juga lengan. Sebaliknya, area korteks yang mengatur tungkai berada di bagian medial hemisfer yang lebih banyak disuplai oleh arteri cerebri anterior. Itulah kenapa apabila arteri cerebri media itu mengalami oklusi, dia akan lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 7 atau pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan mekanisme kompensasi vaskular
yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Jadi arteri karotis interna kiri merupakan sumber utama vaskularisasi otak anterior lateral kiri yang menyuplai arteri cerebri anterior kiri dan juga arteri cerebri media kiri yang terletak di sini. Ini arteri karotis interna bagian kiri, kiri. Nah, bila terjadi oklusi total pada bagian ini, suplai darah ke hemisfer kiri, terutama korteks frontal, parietal lateral, basal ganglia, dan juga bagian dari kapsula interna akan mengalami gangguan. Nah, sirkulus Willis merupakan anastomosis arteri berbentuk lingkaran yang terletak di dasar otak yang berperan dalam memungkinkan aliran darah kolateral jika ada sumbatan pada salah satu arteri utama di otak. Nah, jika arteri karotis interna kiri teroklusi, maka kompensasinya dapat melalui dua metode, yaitu yang pertama melalui arteri communicans yang anterior. Nah, arteri communicans anterior ini berfungsi untuk menghubungkan arteri cerebri anterior sinistra dan juga dextra. Nah, jika aliran arteri cerebri anterior sinistra dari arteri karotis interna kiri berhenti, maka darah dari arteri cerebri anterior dextra yang disuplai oleh arteri karotis interna dextra dapat mengalir ke arteri cerebri anterior yang sinistra melalui arteri communicans anterior. Jadi karena ini teroklusi, maka sini terdampak. Nah, nanti darah dari sini akan dibawa ke sini melalui arteri communicans anterior. Metode selanjutnya yaitu melalui arteri communicans posterior yang sinistra. Arteri communicans posterior menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior dari sistem vertebrobasilaris. Dan jika arteri karotis interna kiri teroklusi, darah dari sistem vertebrobasilaris melalui arteri karotis arteri cerebri posterior dapat mengalir ke depan ke wilayah arteri karotis interna kiri melalui arteri communicans posterior kiri. Jadi sebagian mensuplai wilayah arteri cerebri media kiri secara kolateral. Jadi jika sini teroklusi, darah dari vertebrobasilaris itu akan dibawa ke sini untuk mengkompensasi kondisi tersebut yang dibawa oleh arteri communicans posterior. Oleh karena itu, jika sirkulus Willis pada seorang individu lengkap dan juga fungsional, maka aliran darah ke arteri cerebri anterior sinistra dan sebagian dari arteri cerebri media sinistra dapat dipertahankan meskipun karotis interna sinistra tersumbat total. Nah, hal itu merupakan bentuk kompensasi yang dilakukan oleh sirkulus Willis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.